Shalom, kembali berjumpa dengan saya dalam renungan hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kami datang kepadamu ya Tuhan, mengucap syukur untuk setiap kesempatan mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu adalah firman yang berotoritas, firman yang kekal. Kami tidak mampu memahami jikalau tanpa pertolongan Roh Kudus. Itu sebabnya kami memohon kiranya Roh Kudus mencerahkan hati kami sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 1 Korintus 10 ayat 12. 1 Korintus 10 ayat 12, demikian firman Tuhan. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Demikian pembacaan firman Tuhan. Renungan kita saya beri tema menilai diri sesuai dengan standar firman. Menilai diri sesuai dengan standar firman. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, oleh karena manusia telah mengalami kerusakan akibat dosa, maka tidak mungkin manusia dapat mengenal diri dengan baik, apalagi mencapai kepuasan diri. Tidak mungkin. Manusia berusaha menilai diri berdasarkan status sosial, etnis atau kesukuan, skill atau keterampilan, harta benda, kekuasaan, intelektual, gelar, performance, apalagi teknologi dan lain-lain. Tetapi manusia tidak pernah akan merasa puas dengan semua hal itu. Manusia selalu mengalami ketidakpuasan. Kenapa? Karena ternyata ada satu kekosongan di dalam diri manusia, yaitu unsur kekekalan yang tidak bisa diisi oleh hal materi. Jadi, hal rohani tidak bisa diisi dengan materi. Ini tegas. Manusia terus berusaha mengenali diri melalui psikologi, filsafat, dan lain-lain. Akan tetapi manusia tidak akan pernah mengerti siapa dirinya tanpa mengenal Allah yang sejati. Maka pertanyaan yang muncul, siapakah manusia atau apakah manusia? Ini kan berbicara tentang status atau posisi kita. Hal ini bisa terjawab jika seseorang sudah mengenal penciptanya, sudah mengenal Tuhan secara pribadi. Jadi nilai hidup manusia itu kita dapatkan hanya dari Tuhan. Akan tetapi bagaimana kita dapat mengalaminya? Tentu saja ini sudah sering kali dibahas, sudah sering kali disampaikan. Harus melalui proses kelahiran kembali atau pertobatan yang sungguh-sungguh, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam hatinya. Jadi, penilaian diri atau yang sering disebut self-estimate itu begitu penting. Sebab kita berkata-kata, kita bertindak ya berdasarkan ya penilaian kita. Siapa diri kita? Ada standar penilaian yang sah. Jika tidak, hidup kita akan berantakan, hancur tanpa bijaksana. Maka Tuhan mau, saudara-saudara, supaya kita hidup menilai diri dengan tepat. Saya hidup untuk apa? Satu katekismus Westminster. Satu pertanyaan di awal ditanyakan, apakah yang menjadi tujuan utama hidup manusia? Maka dijawab, tujuan utama hidup manusia adalah memuliakan Tuhan dan juga menikmati Tuhan selama-lamanya. Tuhan mencipta kita, ada tujuannya, ada gunanya. Untuk apa? Dan kepada siapa? Maka mari kita belajar semua dari tokoh-tokoh yang ada di Alkitab. Saya ambil contoh Abraham, ya. Bagaimana dia meninggalkan Ur Kasdim, tempat kelahirannya. Karena dia tahu bahwa nilai hidupnya tidak ditentukan kekayaannya yang berlimpah yang ada di sana. Dia meninggalkan semua itu karena dia memiliki iman kepada Tuhan. Musa, seorang pangeran di Mesir, tinggal di istana. Tetapi dia meninggalkan semua kemegahan di istana. Karena bagi dia, nilai dirinya ternyata tidak ditentukan oleh kemewahan dunia. Daud berkata, siapakah aku ini? Aku ini kecil seperti kutu. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Saul yang ketika itu menjadi seorang raja. Sehingga dia tidak berani dan tidak mau membunuh Saul. Dia berkata, jangan membunuh orang yang diurapi Tuhan. Kita lihat contoh perjanjian baru. Yohanes Pembaptis berkata, biarlah Tuhan Yesus semakin besar, aku semakin kecil. Kenapa dia memiliki kerendahan hati seperti itu?
karena dia mengenali dirinya setelah dia mengenal siapa Tuhan. Maka Yesus juga mengajar murid-muridnya dengan berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Lukas 17 ayat 10. Paulus kemudian juga berkata bahwa di antara semua, akulah yang paling berdosa. Meskipun dia seorang hamba Tuhan yang besar. Siapa yang tidak mengakui bahwa Paulus itu seorang pelayan yang begitu luar biasa dipakai Tuhan. Tetapi Paulus tidak mau membandingkan diri dengan mereka yang menganggap diri paling besar atau paling benar. Alangkah bodohnya mereka, demikian kata Paulus. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, kerendahan hati adalah hal yang sangat penting bagi saudara dan saya, bagi kita orang-orang percaya. Karena kalau kita sudah memiliki kerendahan hati, kita mampu menilai diri dengan tepat, kita mampu menempatkan diri dengan baik. Menilai diri, jangan overconfident, jangan lebih, sehingga kita nanti merasa sombong, lalu menghina orang lain. Itu juga mencuri kemuliaan Tuhan. Tetapi jangan menilai diri kita kurang atau low confident. Akhirnya kita menjadi minder. Akibatnya orang minder juga bisa menghina diri, bisa juga iri hati, bisa bersungut-sungut. Dan pada akhirnya kita harus kembali kepada konsep penciptaan Tuhan, bahwa Tuhan menciptakan saudara dan saya sebagai gambar dan rupa Allah. Kita diciptakan untuk tujuan mulia. Kita akhirnya dapat mengenal diri karena kita mengenal siapa Tuhan. Bagaimana kita mengenal Tuhan? Sekali lagi, harus melalui pertobatan yang sungguh-sungguh. Kembali kepada Allah, percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan, sebagai penebus, sebagai penyelamat satu-satunya. Di luar Tuhan, kita tidak dapat menilai diri kita dengan benar. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita agar kita dapat menjalani hari-hari kita dengan tepat, dengan benar sesuai kehendak-Nya. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Mampukan kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Mampukan kami hidup mengikuti apa yang Tuhan mau, menempatkan diri secara benar, menilai diri dengan benar, supaya dengan demikian kehidupan kami berkenan kepadamu dan menjadi berkat bagi sesama. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah saudara-saudara renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.